Markus. Jadi ada 3 kitab Injil menceritakan tentang seorang Lewi ini. Dan kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus, karena di sini diapit oleh sebelum orang Lewi ini mengikut Tuhan, kita melihat mundur. Tuhan melakukan apa? Pemulihan, melakukan mujizat, orang lumpuh disembuhkan, orang kusta disembuhkan, sehingga benar-benar Tuhan memulihkan secara fisik ya. Dan pada saat ini di ayat 27, Tuhan saatnya Tuhan akan memulihkan bukan secara fisik, tapi memulihkan secara mental, secara jiwa, secara roh bagi orang Lewi ini. Dan kita tahu bersama bahwa orang Lewi ini adalah pemungut cukai. Ini biasanya orang yang sangat dibenci, orang yang sangat tidak disukai oleh bangsa Yahudi. Karena kita tahu pemungut cukai ini kerjanya tentu memungut pajak, mengambil pajak-pajak dari bangsa Yahudi yang semestinya mereka mengambil yang secara standar, tetapi mereka memungut pajak melebihi dari standar atau lebih dari aturan yang mereka gunakan. Dengan kata lain, mungkin ada korupsi di sana, sehingga begitu orang Yahudi sangat membenci orang-orang pemungut cukai, walaupun mereka sama satu suku, satu bangsa. Dan orang pemungut cukai ini boleh dikatakan pengkhianat bangsa. Jadi mereka menekan bangsa Yahudi. Demi apa? Pemungut cukai ini kan bekerja bukan untuk bangsa Yahudi, tapi mereka bekerja untuk kaum Romawi. Mereka bekerja untuk kaum Romawi, memungut pajak dan sebagainya. Jadi inilah sehingga orang pemungut cukai ini sangat dibenci pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Justru orang yang dikucilkan, orang yang disingkirkan, tapi dengan sendirinya Yesus mendatangi orang-orang pemungut cukai. Yesus datang kepada seorang Lewi ini. Dia yang berinisiatif. Yesus yang berinisiatif datang kepada orang yang berdosa supaya apa? Diselamatkan. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa pasal 5:27 ini sampai 32 ini sebetulnya pesan bahwa Yesus adalah pembawa harapan bagi mereka yang berdosa dan yang tersisihkan, terpinggir. Ia datang untuk membawa damai sejahtera bagi mereka yang membutuhkan, tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang latar belakang. Itu sebetulnya pesan moral. Yesus sebetulnya sedang mempermalukan orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi atau bangsa atau orang Farisi yang menyingkirkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mungkin mereka tidak anggap. Tapi justru ini Yesus datang dengan sengaja kepada orang pemungut cukai supaya diselamatkan. Karena Yesus tidak menghendaki, pada dasarnya hati Yesus tidak menghendaki setiap manusia akan binasa. Bukankah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya semua orang beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan mau setiap kita tidak ada yang binasa, tapi Dia mau supaya kita diselamatkan, supaya neraka itu menjadi kosong. Itulah sebetulnya hati Bapa. Jadi kalau Tuhan mungkin mengizinkan kita sedang dalam proses, ada teguran, ada nasihat, ada mungkin boleh dikatakan orang bilang ada hukuman, itu sebetulnya Tuhan tidak punya niat untuk mensengsarakan hidup kita, tapi niat Tuhan supaya kita kembali, supaya kita bertobat, supaya kita jangan binasa. Dan ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada pemungut cukai ini. Dia mau supaya dia diselamatkan, sehingga tidak kebetulan firman Tuhan katakan kemudian ketika Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai, tidak kebetulan, tapi Yesus datang untuk mencari kepada orang-orang yang berdosa. Pertanyaannya, adakah kita melakukan hal itu? Justru sebaliknya, kita bukan menjadi jalan, bukan menjadi jembatan untuk orang berdosa datang kepada Tuhan, tapi sebaliknya, kita justru jadi penghalang. Ia akan menghambat orang untuk datang kepada Tuhan, karena kita merasa kita lebih saleh, lebih kudus, lebih benar, sehingga kita menganggap orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin berdosa tidak layak masuk dalam kerajaan surga, sehingga kita dengan mudah menghakimi, menjudge mereka. Ini orang tidak pantas untuk melayani, tidak pantas untuk datang di rumah Tuhan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Adakah kita sudah menjadi jalan, jembatan untuk orang berdosa datang kepada Tuhan, sebagaimana Kristus sebagai jalan untuk kita datang kepada Bapa, karena Dia adalah jalan keselamatan. Jadi pasal ini ada tiga reaksi yang terjadi. Kalau kita lihat
dari ayat 27 sampai ayat 28 sampai ayat 29, 27, 29 itu adalah reaksi orang pemungut cukai ketika Tuhan Yesus bilang, ayo kamu mau ikut aku. Ada respon, ada reaksi. Namun di ayat 28 juga ada reaksi dari kaum Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ada reaksi mereka untuk apa? Menolak orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Kalau kita baca di situ. Tapi ada juga reaksi dari Tuhan. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tabib, tapi orang yang sakit. Jadi di sini ada 3 reaksi yang muncul dari 3 golongan. Ada kaum Lewi, ada kaum Farisi, ada Yesus sendiri. Tapi jangan takut ketika kita ikut Tuhan. Memang ada reaksi-reaksi negatif yang akan kita hadapi. Sehingga ketika Tuhan bilang kepada orang pemungut cukai, ayo ikut aku. Dan apa yang terjadi? Di situ di dalam ayat 27 dikatakan, di ayat 28 dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Tema kita hari ini adalah terpikat oleh ajakan Tuhan. Haleluya. Terpikat oleh ajakan Tuhan. Sekarang kita seringkali terpikat kan? Terpikat, terpesona, tertarik dengan apa yang ada di dunia. Kita kadang terpesona, tertarik, terpikat dengan tawaran-tawaran yang ada di dalam lingkungan, di dalam dunia ini. Bagaimana seandainya kita terpikat oleh hal-hal yang baik? Bagaimana reaksi atau hidup kita ketika kita terpikat dengan hal-hal yang buruk? Tentu kalau kita terpikat kepada hal yang buruk, pasti konsekuensinya kita akan hidup hancur. Kalau kita terpikat, tertarik dengan hal-hal yang negatif, kita akan mengalami konsekuensinya, ya hidup yang hancur, babak belur dan sebagainya. Tapi di sini kita terpikat oleh hal-hal yang baik. Orang Lewi terpikat, ya kan, terpikat dengan ajakan Yesus. Dia bilang, "Halo, ikut aku." Dan di sini kita lihat, ketika ada momen, ada kesempatan baik, orang Lewi ini tidak menunda-nunda. Orang Lewi tidak membuang kesempatan. Dia segera meresponi apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Terkadang kita Tuhan menawarkan, Tuhan mengajak kita untuk hidup lebih baik, tapi kadang-kala kita tidak terpikat atas hal-hal yang baik, tapi kita lebih terpikat dengan hal-hal yang nikmat, tapi nikmat membawa sengsara. Kita kadang-kala mengikuti dorongan-dorongan atau tawaran-tawaran yang akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak menjadi lebih baik. Tapi kita melihat, kita belajar dari dari pemungut cukai. Dia terpikat oleh ajakan Tuhan Yesus. Orang yang terpikat oleh ajakan Tuhan Yesus, tentu dia di sini pertama adalah dia harus melepaskan, kan, meninggalkan. Di sini firman Tuhan katakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Jadi orang yang mau terpikat dengan Tuhan adalah orang yang mau meninggalkan, mau meresponi panggilan Tuhan, mau bangkit, mau melepaskan apa yang menjadi kebanggaan dia. Kalau kita baca di dalam Injil lain, di situ dikatakan ketika Tuhan tawarkan, ayo ikut aku, dia bangkit, dia bangun dan melepaskan segala sesuatu. Jadi orang yang terpikat oleh ajakan Tuhan, dia akan melepaskan apa yang menjadi pegangan dia. Dia akan melepaskan apa yang menjadi berdosa. Dia akan bebaskan apa yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dia akan bebaskan diri dia dari keterikatan yang membuat dia tidak menjadi lebih baik dengan hubungan dia dengan Tuhan. Demikian orang Lewi ini, dia melepaskan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi favorit dalam hidup kita. Adakah kita sudah melepaskan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi favorit dalam hidup kita? Kayaknya kita kalau tidak pakai barang mewah, kayaknya kita tidak jadi manusia. Bukan berarti tidak boleh pakai barang bermerek, tidak. Kalau ada uang sih puji Tuhan silakan. Tapi ada orang yang memang tergila-gila dengan barang branded, barang mewah. Kayaknya nggak pakai baju yang bermerek, kayaknya tidak bernilai hidupnya, tidak berharga nilainya. Seolah-olah nilai hidupnya
ada di barang yang bermerek. Tapi kita melihat bagaimana orang Lewi ini, so pasti dia berani mengambil keputusan. Kenapa? Saya katakan, karena orang Lewi ini kan, pemungut cukai ini kan kerjaannya kan pungut pajak, ambil ambil pajak dari orang-orang Yahudi dan sebagainya. So pasti dia secara finansial, secara keuangan dia cukup, dia banyak duit. Dia seorang kaya, iya kan? Jangankan kita bicara di zaman dulu, zaman sekarang aja orang kalau sudah bicara kerja di kantor pajak, ya kan, Kementerian Keuangan di bidang perpajakan, so pasti duitnya banyak, ya kan? Karena banyak taktik-taktik untuk mendapatkan, banyak pintu untuk dia mendapatkan uang, sehingga orang tidak sedikit orang bilang di tempat basah, iya kan? Tapi orang Lewi ini, pemungut cukai ini, rela melepaskan apa yang menjadi mungkin sumber keuangan dia, sumber pendapatan dia. Ya kan, ketika dia panggil melepaskan, berarti kan dia melepaskan profesinya, pekerjaan dia yang mungkin tidak benar. Bukan berarti kita ikut Tuhan kita harus lepaskan pekerjaan kita, profesi kita, tetapi kita harus lepaskan apa yang tidak benar. Apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran, itu yang harus kita lepaskan. Ketika Tuhan Yesus mencari pemungut cukai ini mengikut dia, bukan berarti Tuhan sepakat dengan pemungut cukai. Bukan berarti Tuhan sepakat dengan perbuatan, dengan kejahatan, dengan tindakan daripada pemungut cukai. Tapi Tuhan berbelas kasihan dengan jiwanya. Jadi bukan berarti Tuhan sepakat dengan tindakan, tapi Tuhan mengasihi jiwanya. Ya kan, dosanya kita benci, tapi orangnya kita tidak benci. Karena dia juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Tuhan berbelas kasih terhadap orang tersebut. Jadi poin pertama, orang yang terpikat dengan Tuhan atau dengan ajakan Tuhan, rela melepaskan apa yang menjadi kebanggaan dalam diri kita. Sekalipun mungkin itu menjadi kekuatan kita, mungkin menjadi sumber keuangan kita, tapi jika itu tidak dijalankan atau dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik, lepaskan. Ya mungkin di antara atau ada yang orang bilang riba, kalau di sini rentenir, ya kan? Mungkin dengan rentenir, ya kan? Ya itu kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak, ya mungkin seperti Pak Nababan bilang kan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu kan menggantungkan diri orang, bunuh orang kan. Kita pinjamin 10.000, kita harus minta bunganya sekian ribu kan. Berarti kan itu kita sudah menekan kehidupan orang. Jadi inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, supaya kita melepaskan, membebaskan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang mengikat kita, sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi ikut Tuhan artinya kita melepaskan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang membuat kita berdosa atau menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi orang berdosa harus melepaskan hidup lamanya, harus tanggalkan hidup lamanya, supaya kita benar berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa dan berpuasa sekian lama, ada benar-benar kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bolak-balik saya katakan, harus lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi jangan sudah 12 kalender kita masih emosi, masih tersinggung, ya kan, masih marah, tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menerima satu sama lain. Sementara di sini kan ada berbagai suku, karakter. Jadi ini perlu dilepaskan dalam diri kita. Inilah tujuan kita berdoa dan berpuasa, menanggalkan diri, ada penyangkalan diri, menyalipkan diri. Kalau mungkin di rumah kita mau enak, ya di sini harus menyesuaikan. Iya kan, kalau di rumah seperti, ya saya bolak-balik katakan ini karena itu yang terjadi, sering terjadi. Kalau di rumah mungkin kita tidur enak, tidak ada ngorok, tidak ada menegur, ya kan? Kita harus menerima di sini. Kalau kita mungkin datang di sini biasa di rumah kamar mandi sendiri, kamar mandi di kamar, ini harus keluar, tengah malam harus keluar, kita harus menerima itu. Inilah bagian pembentukan kita, bagian melepaskan hidup kita, sehingga sampai kita pada titik kita tidak bisa lagi mempersoalkan apa yang terjadi, apa yang ada di lingkungan kita ini.
Iya kan? Kita harus menerima. Ada orang yang susah tidak mau bersatu dengan orang yang begini-begini. Saya pernah ke Israel waktu itu, puji Tuhan kesempatan ke Israel. Terus ada teman saya memang dia sudah bilang kepada tim leader, dia bilang begini, saya tidak mau satu kamar sama ibu ini. Ibu itu dari Jawa Tengah. Ibu ini sudah cukup ya 60-an, terus teman saya itu mungkin 40-an. Dia bilang, saya tidak mau dengan ibu ini. Saya nggak tahu apa alasannya, padahal ibu itu nggak masalah. Cuma memang kondisi kesehatannya memang kurang fit. Dia bilang, saya tidak mau. Akhirnya Pak, mereka kasih dengan saya satu kamar sama ibu itu. Akhirnya saya satu kamar sama ibu itu. Tidak masalah, enjoy. Justru saya menikmati berkat dari dia. Jadi kadang-kadang kita harus menerima apa adanya. Jangan kita merasa kita eksklusif. Jangan kita merasa kita sudah hebat. Jangan kita sudah merasa kita paling benar, paling hebat, atau paling kaya. Tidak. Justru disinilah kita melepaskan apa yang benar-benar yang membuat kita menghalang untuk kita mengalami Tuhan. Hal-hal itu mungkin kita anggap sepele, tapi justru itu yang akan Tuhan menuntut kita untuk berubah dari hal-hal seperti itu. Dan inilah wadah yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bisa menerima satu sama lain apa adanya. Jadi saya pastikan ketika kita sudah ada di tempat ini, ketika mau taruh di mana, ini masih enak kalau rame kan? Ya kan, kalau rame, kalau dilempar kamar ini, lempar sana ini, kadang-kala nggak mau saya dengan ini, nggak mau sama ini, ya kan? Jadi kita harus belajar juga karena kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Jadi hal yang pertama untuk orang yang terpikat dengan ajakan Tuhan adalah orang yang mau melepaskan apa yang membuat dia berdosa atau menghambat dia untuk mengalami Tuhan. Dan yang kedua, orang yang terpikat dengan Tuhan, dia siap masuk dalam persoalan. Jadi orang yang terpikat dengan ajakan Tuhan, dia siap mengalami penderitaan, dia siap menghadapi persoalan. Karena di dalam ayat 28 dikatakan begini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersebut-sebut kepada murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bukankah itu satu persoalan bagi orang ketika masuk di dalam Tuhan? Sudah ada tantangan, sudah dianggap, sudah dihakimi, oh ini orang berdosa. Jadi untuk masuk menjadi orang yang terpikat dengan ajakan Tuhan, dia harus siap pikul salib, dia harus siap mengalami pergumulan, dia harus siap masuk dalam persoalan. Karena ini belum apa-apa sudah ada persoalan kan? Sudah ada tantangan, sudah ada penolakan. Dalam kehidupan kita kekristenan kita kadang-kala ada penolakan. Kita harus siap. Kita juga melihat bagaimana Sakius, ya kan, ketika Tuhan suruh turun, aku mau menumpang di rumah situ, kan ada penolakan juga kan dari kaum Farisi. Dia bilang, kok kenapa Tuhan Yesus dianggap suci, dianggap tidak berdosa, kok kenapa dia harus makan dengan orang berdosa? Bukankah itu juga satu tantangan bagi Sakius? Demikian juga dengan pemungut cukai. Belum apa-apa dia sudah ditantang, sudah ditolak oleh kaum Yahudi, oleh kaum Farisi. Jadi untuk terpikat atau untuk ikut Tuhan, dia harus sudah siap untuk mengalami pergumulan atau mengalami penderitaan. Karena ikut Tuhan itu adalah proses. Ikut Tuhan itu memang proses, tapi ikut Tuhan itu adalah keputusan. Jadi kita harus meresponi apa yang akan terjadi, karena ada kritikan-kritikan yang ada di sekitar kita. Kita melihat bagaimana orang pemungut cukai, belum apa-apa sudah ada kritikan di sekitar dia. Demikian kita harus mengalami kritikan-kritikan orang. Tapi jangan takut dengan kritikan orang. Kalau kritikan itu hanya melemahkan iman kita, abaikan. Tapi kalau kritikan itu hanya mendukung, membangun kita terima. Karena kita harus pikul salib. Bukankah dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, dan apa itu? Mengikut aku. Jadi memang ada proses di sana, ada penderitaan, ada harga yang harus dibayar. Iya kan, kita harus sangkal diri, pikul salib. Jadi jangan berharap kita ikut Tuhan udah enak-enak, pastilah ada bonus. Tapi yang penting ada kehidupan kekal. Jangan kita harap bahwa kita sudah di dalam Tuhan, jangan kita harap kita sudah ikut doa puasa terus tidak ada penderitaan, tidak ada salib. Justru semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak salib
salib yang kita akan pikul. Kenapa? Berarti semakin kita kuat, semakin Tuhan percaya bahwa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan harap kita berdoa, berpuasa kita mau menghilangkan salib itu. Justru kita berdoa puasa supaya kita kuat menanggung salib itu. Jadi jangan konsep kita jangan salah. Kita datang doa puasa supaya masalah itu disingkirkan. Tuhan tidak akan menyingkirkan masalah itu kepada kita. Kalau siapa yang ingin mau supaya masalah itu singkir dari kita, berarti dia akan masuk ke dalam lubang 2 kali 3. Satu kali 2 atau 2 kali berapa itu, ya kan? Karena apa? Sudah tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Kalau dia mau masalah itu tersingkir, terbebas dari dia, siap-siaplah masuk atau siapin kapling di Sandiaga Ilyas. Iya kan, berarti kita sudah bebas. Tapi selama kita ada hidup, berarti selama itulah persoalan demi persoalan penderitaan ada. Jadi jangan ikut Tuhan merasa kita akan enak-enak aja. Pasti ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Karena itu bolak-balik saya katakan, saya kalau mau tantang orang masuk percaya Yesus, saya tidak janjikan kamu ikut Tuhan diberkati, kamu ikut Tuhan ada mujizat, kamu ikut Tuhan ada ini. Saya tidak akan janji dengan itu, tapi saya bilang kamu ikut Tuhan pikul salib sangkal diri. Itu yang saya harus katakan lebih dahulu, supaya ketika dia masuk menjadi orang percaya, dia tidak akan kaget. Dia tidak akan kaget, oh seperti ini. Jadi jangan berharap kita ikut Tuhan atau ikut doa puasa terus kita mendapatkan masalah kita akan disingkirkan. Justru masalah semakin banyak, tapi ingat ada kekuatan Tuhan. Kenapa kita datang di sini kan mencari kekuatan Tuhan. Kekuatan bukan kekuatan dari luar, tapi dari kekuatan dari dalam diri kita. Karena itu di firman Tuhan di dalam Timotius katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Artinya dari dalam, dunamis, dinamo, berarti dari dalam, kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam yang kita bisa pakai untuk menghadapi segala persoalan di akhir zaman. Karena akhir zaman ini firman Tuhan bilang semakin tidak baik. Hari-hari ini semakin tidak baik. Dunia tidak akan mendorong kita menjadi lebih baik untuk keadaan dunia, tapi justru semakin keadaan dunia ini semakin buruk, semakin tidak menentu. Kita melihat situasi sekarang, kalau kita melihat keadaan ekonomi, kita melihat keadaan perang, ini jangan kita anggap kita enteng-enteng. Kita banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa untuk bangsa kita. Kita hanya banyak berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia. Karena kalau kita melihat informasi-informasi yang terjadi, banyak konspirasi politik untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan pribadi, dengan menghalalkan atau menggunakan cara-cara untuk merugikan orang lain. Karena itulah kita harus jadi kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Karena itu orang yang terpikat oleh ajakan Tuhan, dia harus ikut masuk dalam medan peperangan. Dia harus siap-siap untuk berperang. Karena itu Tuhan menjanjikan, jangan takut, aku akan menyertai sampai kesudahan. Jadi ada pertolongan, ada pemeliharaan. Kita melihat bagaimana pemungut cukai ketika orang Farisi menolak atau menolak dia bertobat, tapi Tuhan bilang, aku datang untuk orang berdosa, bukan orang yang benar. Artinya di situ menunjukkan bahwa ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Iya kan? Berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri ketika kita sedang dalam penderitaan, dalam pergumulan. Jadi artinya ada ketaatan di sana. Kita memprioritaskan Tuhan seperti tadi lagu Angel angkat Tuhan adalah segalanya, dialah bagiku segalanya, dia bagiku. Ya kan? Ini firman Tuhan. Artinya yang mau menunjukkan di dalam pikul salib, mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas, Tuhanlah yang menjadi segalanya di dalam hidup kita, di mana kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi menjadikan Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita. Jadi orang yang terpikat oleh ajakan Tuhan, menjadikan Tuhan itu adalah segalanya di dalam hidup dia. Artinya kita tidak mementingkan diri, tidak pusing dengan segala hal, tapi bagaimana hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Artinya benar-benar kita mengikuti caranya Tuhan. Ada aturan Tuhan, ada disiplin Tuhan. Orang yang mengikuti aturan Tuhan adalah orang yang mau didisiplinkan oleh Tuhan. Dan orang yang disiplin
disiplin, saya pastikan itu orang yang akan produktif. Orang yang disiplin, coba orang yang kerja di kantor atau kerja bisnis, kalau dia tidak disiplin, pasti kinerjanya tidak bagus, hasilnya juga tidak akan bagus. Jadi orang yang disiplin pasti orang yang akan menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga kita di dalam kekristenan. Orang yang disiplin di dalam Tuhan pasti dia akan lebih berbuah, dia akan lebih kuat tahan banting. Kenapa? Dia mengikuti aturan Tuhan. Tuhan suruh baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Suruh berdoa, berdoa. Suruh mengampuni, ya dia akan mengampuni. Tapi kalau orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau didisiplinkan oleh Tuhan, suka-suka dia, itu adalah orang muncul pemberontakan, kesombongan diri. Kenapa? Tidak mau mengikuti disiplin Tuhan, tidak mau diatur oleh Tuhan. Jadi orang yang mau mengikuti atau orang yang terpikat oleh tawaran Tuhan adalah orang yang mau siap masuk dalam persoalan, siap ikut salib. Dan yang ketiga, orang yang terpikat dengan ajakan Tuhan adalah orang yang mau berubah. Jadi pastikan kita mau berubah. Kita melihat bagaimana pemungut cukai ketika dia terima Tuhan sebagai juru selamat. Di sini dikatakan Dia melepaskan semuanya dan dia melakukan perjamuan makan bersama Tuhan dan bersama orang berdosa, sama pemungut cukai. Berarti ada perubahan. Ada perubahan dalam hidup kita. Ketika kita sudah meresponi panggilan Tuhan untuk kita menjadi murid Tuhan, untuk kita percaya Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan itu adalah Perubahan itu adalah proses, tapi perubahan itu juga adalah keputusan. Kita mau berubah atau tidak. Memang untuk berubah menjadi seperti tumbuhan, untuk berubah berbuah, dia kan harus ada proses, ada waktu. Demikian juga kita di dalam Tuhan ada proses, tapi proses itu adalah keputusan. Kita mau berubah atau tidak. Ya kan, kita mau menjadi dewasa atau tidak. Itu tergantung kita. Jadi orang yang terpikat oleh ajakan Tuhan, kita harus berubah. Kita melihat pemungut cukai dia berubah. Justru dana atau keuangan yang dia miliki selama ini dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah perlu dana ketika diundang Tuhan Yesus makan di rumah dia? Bukankah perlu uang untuk dia undang orang-orang berdosa masuk di rumahnya untuk makan bersama? Bukankah itu perlu dana untuk konsumsi? Berarti itu menunjukkan ada perubahan. Biasanya orang kaya itu pelit setengah mati. Iya, benar ya? Iya. Kalau orang kaya di sini sih enggak, tapi kalau orang-orang kaya di luar sana, iya kan? Orang kaya di luar sana kan pelitnya setengah mati. Kadang-kadang sudah dalam pelayanan pelitnya setengah mati, hitung-hitungan. Iya kan? Apalagi ini Lewi, pemungut cukai. Dia paling pelit, paling dia akan hitung-hitungan. Apa keuntungan, apa manfaat saya, apa yang saya dapatkan. Demikian kan kita begitu. Kalau saya kasih ini, apa yang saya dapat, ya kan? Apa yang saya terima. Tapi pemungut cukai lakukan hal itu karena dia ada perubahan sehingga dia rela undang Tuhan, dia rela undang orang-orang berdosa, ayo makan di rumah saya. Jadi ini juga saya pikir ini juga trik untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi itu jamuan makan itu bukan sekedar kita makan pesta pora, tapi ini trik untuk kita mengajak orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Jadi kalau ada berkat, ajaklah orang-orang yang belum bertobat, ajak makan bakso di pinggir jalan. Nanti kan di situ kita ada membangun komunikasi, bangun komunikasi, dan setelah rasa nyaman, rasa enak, iya kan, baru kita beritakan Injil. Tentu bukan dengan percaya Yesus, kalau tidak kamu masuk neraka. Tidak seperti itu kan, tapi pelan-pelan. Saya percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang berdosa, pemungut cukai ini, saya percaya Tuhan ceritakan firman Tuhan kan. Tuhan ceritakan tentang kehidupan kekal. Jadi pemungut cukai menggunakan dananya, menggunakan berkatnya untuk apa? Untuk menjangkau jiwa. Bukan mungkin dengan cara, kalau ada orang sekarang kan ada berkat dia pakai untuk menjangkau jiwa. Dia pergi penginjilan, pergi ke Papua, pergi kemana, pergi ke Jawa seperti Pak Berti dengan teman, pergi kemana pun. Tapi orang pemungut cukai ini dia melakukan pelayanan, tapi bukan pergi ke sana ke sini, tapi dia menggunakan rumahnya dan menggunakan uangnya untuk panggil orang-orang yang berdosa supaya duduk bersama, makan bersama, dan mendengar firman Tuhan. Jadi dia benar-benar nampak ada perubahan, nyata terjadi perubahan. Dia ajak orang-orang berdosa untuk makan
Jangan kita sudah merasa kita sudah melayani Tuhan, sudah beribadah, sudah percaya Tuhan, tapi perubahan tidak nampak. Kita merasa juga kita sudah lebih benar, sudah lebih baik, kita tidak perlu berubah. Kita melihat orang Farisi, orang yang sudah tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mengalami Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak mengalami perubahan. Kita melihat orang kaya. Iya kan, orang kaya dia bilang begini, Tuhan, apa yang saya harus perbuat supaya peroleh hidup kekal? Seorang muda yang kaya kan, Tuhan bilang jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi? Dia pergi kabur karena sedih hatinya. Kenapa? Banyak hartanya kan. Jadi tidak selamanya orang yang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami Tuhan. Tidak selamanya orang ada bersama dengan Tuhan ada perubahan. Kita lihat dari situ. Karena perubahan itu adalah keputusan kita. Kita melihat karena orang kaya ini tidak berubah, tapi Zakheus, pemungut cukai ini apa? Spontan dia melakukan, ada perubahan. Dan Tuhan perhitungkan apa yang dia lakukan itu, sehingga dia boleh berdampak bagi orang-orang pemungut cukai yang lain, orang-orang berdosa yang lain. Jadi adakah kita ada perubahan demi perubahan dalam hidup kita? Jadi pastikan kita ada perubahan-perubahan. Jangan kadang-kala, benar saya katakan, kadang-kala kita sudah merasa kita sudah baik, sudah ikut doa puasa, sehingga kita merasa kita nggak perlu dibenarkan, nggak perlu diubahkan. Apalagi orang yang menegur kita, orang yang merasa kita cetek, lo baru kemarin jadi Kristen, ya kan? Lo baru kemarin jadi bertobat, lo baru kemarin melayani Tuhan, lo udah mau ajarin saya, mau tegur saya. Kadang-kala kan kita susah menerima hal itu kan? Susah kita menerima. Kalau orang-orang yang mungkin di bawah kita, apalagi secara ekonomi mungkin di bawah kita, lo bicara apa? Lo aja makan susah, sudah mau menegur saya, sudah mau menginjili saya, sudah mau bilang ini. Itu kan kadang susah kita menerima. Padahal Tuhan bisa pakai siapa aja untuk membawa perubahan-perubahan dalam hidup kita. Selain firman Tuhan, orang yang ada di sekitar kita. Kita mau berubah atau tidak. Jadi perubahan itu adalah keputusan kita. Perubahan itu bukan datangnya dari Tuhan, tapi datang dari pribadi kita juga sendiri. Kita tidak meresponin kita mau berubah atau tidak. Karena jelas di sini sebetulnya Tuhan mau menolong seorang kaya yang muda itu kan, supaya dia jangan terikat dengan harta benda, supaya dia dibebaskan supaya dia memperoleh hidup kekal. Tapi respon dia apa? Dia tidak menerima respon itu kan, ajakan Tuhan dia tidak menerima. Jadi berubah itu adalah keputusan kita, bukan keputusan siapa-siapa. Semua ada di tangan kita. Kita mau maju, kita mau tidak, kita mau mati, kita mau hidup, itu ada di tangan kita. Ya kan, kita menjadi berkat atau tidak itu bukan siapa-siapa, tapi ada di tangan kita. Jadi pastikan kita semua mau menjadi berkat, karena itu biarlah kita mau berubah di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita mau berubah, upah sudah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi jangan pikir dulu upah sudah ada bagi kita kok. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, mau berubah, Tuhan siapkan upah, bukan hanya di sorga. Bukan Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, makanlah minumlah bersama dengan aku. Bukan hanya di surga, tapi di bumi juga ada bonus, ada berkat Tuhan. Ya kan? Itu semua Tuhan siapkan, bukan hanya di surga, di dunia saja. Masa Tuhan kasih kita kaki, masa Tuhan gak kasih sendal atau sepatu bagi kita? Kan tak mungkin kan? Tuhan kasih badan kita untuk pakai baju, masa Tuhan gak pelihara kita? Tuhan kasih perut kita untuk bekerja, untuk makan, masa Tuhan gak kasih makan buat kita? Cuma masalah ada di dalam kita, mau gak kita berubah? Mau gak kita bekerja untuk Tuhan? Mau gak kita rajin untuk Tuhan? Mau bekerja keras? Jangan kita berpikir kita sudah dalam Tuhan, ungkap-ungkap kaki dan sebagainya, berdoa dan bekerja. Jadi pesan firman Tuhan kita pada hari ini, mari responi ajakan Tuhan, supaya ketika kita terpikat ajakan Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Kita harus apa? Kita harus melepaskan apa yang mengikat diri kita, yang membuat kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan, menjadi orang yang berdosa. Dan yang kedua, orang yang terpikat dengan ajakan Tuhan adalah siap untuk masuk dalam persoalan, siap untuk menderita. Dan yang ketiga, harus ada perubahan. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah dikumandangkan. Tuhan, biarlah Engkau yang meteraikan di hati setiap kami.
Kami memang sadar kami terbatas, tapi biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kami tidak terbatas untuk membawa perubahan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau kekristenan, keimanan kami stagnasi, ada di zona nyaman, tapi kami mau bergerak maju sekalipun memang ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan. Tapi jika itu yang baik bagi kami, jika itu yang baik untuk iman kami, untuk bertumbuh Tuhan, mari mampukan kami untuk terapkan firman ini, mampukan kami untuk melakukan firman ini, supaya merubah hidup kami menjadi orang-orang yang tahan banting, menjadi orang-orang Kristen pengikut Tuhan yang tahan banting, yang tidak menyerah, yang tidak cengeng, tapi benar-benar kami kuat di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, ketika ada momen, ada kesempatan, Tuhan menawarkan untuk hidup lebih baik, untuk hidup kekal, mampukan kami meresponi supaya kami terpikat oleh ajakan Tuhan, bukan terpikat ajakan dunia, bukan terpikat ajakan manusia yang membawa kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu telah selesai, tapi Roh Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjabarkan dalam hidup kami. Doa kami Tuhan, jika jemaat ada yang lemah, Tuhan kuatkan, ada yang susah, Tuhan hiburkan, ada yang terikat, Tuhan bebaskan mereka Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, bahkan mungkin ada pergumulan berat Tuhan, yang susah diselesaikan, mungkin secara kekeluargaan, secara kebersamaan, tapi biarlah kasih Tuhan menjamah memulihkan, sehingga kalau ada rumah tangga, suami istri, anak, orang tua yang retak hubungan mereka, Tuhan pulihkan, sehingga benar ada perubahan, ada pertobatan terjadi Tuhan. Bahkan ada ekonomi yang mungkin tidak baik Tuhan, hari-hari ini masa sukar, biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya kami kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Tuhan buka jalan Tuhan untuk ekonomi atau usaha yang mungkin sedang tidak baik. Tuhan pertemukan orang atau usaha yang baik, sehingga benar-benar kami menjadi orang-orang yang mau berjuang, mau maju bersama Tuhan lewat pergumulan. Karena kami tahu setiap persoalan yang Tuhan izinkan ada, itu membawa kami lebih dewasa, membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami tahu persoalan itu tidak akan membuat kami hancur. Persoalan yang Tuhan izinkan tidak membuat kami Tuhan rusak. Karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak lebih dengan kekuatan, selalu ada jalan keluar, adalah solusi. Dan persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan tidak akan membawa